Pemirsa, Badan Gizi Nasional memutuskan menyetop sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil untuk membenahi pelaksanaan program MBG, termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG. BGN pun berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Selain itu, skema insentif untuk operasional dapur MBG juga tidak akan selalu sebesar Rp6 juta per dapur, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima di setiap SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menyebut ada kemungkinan penggabungan SPPG jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan. Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga, itu tidak sama juga. Pemirsa, jelang HUT DKI Jakarta, Pemprov DKI terus berupaya mempercantik sejumlah kawasan di ibu kota ya. Ya, salah satunya ini adalah kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Proses revitalisasi di kawasan Rasuna Said, Setiabudi, Kuningan hingga kini masih terus berjalan. Hingga pagi ini, area atau sudut di Jalan Rasuna Said seperti di seberang gedung KPK masih terlihat proses pengerjaan tanggul Kali Cideng. Selain tanggul, nantinya pejalan kaki akan semakin dimanjakan. Jalur pejalan kaki ditambah dengan diperbaiki, lalu sisa-sisa tiang monorel pun telah dibersihkan. Dan pemirsa, kita langsung saja menuju ke Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan untuk melihat kondisi terkini di sana bersama rekan kami, Stephen Patinama. Ya, Stephen Patinama, apa saja yang diperbaiki di Jalan Rasuna Said jelang perayaan HUT DKI? Baik, selamat pagi menjelang siang Togi dan juga Anita dan juga pemirsa. Tepatnya saya saat ini berada di Jalan Rasuna Said atau di seberang Kedutaan Besar Arab Saudi, di mana dapat Anda lihat di belakang saya ini merupakan trotoar begitu yang telah selesai direvitalisasi atau dipercantik oleh pemerintah Provinsi DKI menjelang HUT DKI Jakarta yang jatuh pada Senin pekan depan atau tanggal 22 Juni begitu. Dapat Anda lihat sendiri trotoar yang saat ini Anda saksikan ini merupakan trotoar hasil revitalisasi yang telah dilakukan pada beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu. Jika awalnya Anda yang sering melewati Jalan Rasuna Said, trotoar yang Anda lihat adalah tidak seluas ini, maka saat ini trotoar yang Anda lihat ini merupakan atau trotoar yang telah lebarnya bertambah begitu karena telah direvitalisasi seperti dilakukannya penanaman pohon ataupun juga tanaman-tanaman lain yang
dapat Anda lihat saat ini. Sedangkan untuk Jalan Raya Rasuna Said yang ada di layar kaca saat ini merupakan jalan yang telah diperluas begitu setelah tiang-tiang bekas monorail ditiadakan atau dirubuhkan begitu dan juga selesai menjalani proses pengaspalan. Jika revitalisasi lain yang dilakukan di wilayah ini adalah adanya sejumlah halte busway begitu atau Transjakarta yang juga dibangun di sejumlah atau di sepanjang jalan Rasuna Said mulai dari masuk di flyover 66 hingga menuju ke arah Mampang Perapatan begitu. Sedangkan untuk sejumlah proses pengerjaan juga masih terlihat dilakukan sampai saat ini, yaitu di seberang gedung KPK Merah Putih, yaitu adanya pemasangan tiang pancang atau pembatas dari Kali Cideng dan juga pembersihan atau proses pengerjaan finishing terhadap trotoar yang berada di bawah stasiun LRT Setiabudi. Demikian yang dilaporkan dari Rasuna Said, kembali ke Anda studio. Baik, terima kasih Stephen Patinama atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini menganggarkan pengadaan kompor listrik yang akan digunakan masyarakat sebagai konversi penggunaan LPG. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kompor listrik generasi terbaru kini lebih ramah bagi rumah tangga dengan daya listrik terbatas, sehingga masyarakat di desa-desa dengan daya listrik rendah bisa menggunakan kompor tersebut. Dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi 12 DPR RI di Jakarta hari Senin, Bahlil mengusulkan 815,56 miliar rupiah dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka kurangi ketergantungan impor LPG. Ia menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan devisa negara terus terkuras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan. Viral ini garasi dibangun di atas trotoar di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, bangunan di atas saluran air yang juga dijadikan garasi pribadi tersebut akhirnya dibongkar petugas Satpol PP. Bangunan di atas trotoar yang diduga dijadikan garasi pribadi di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung ini viral di media sosial dan memicu sorotan publik. Sebagai langkah tegas, Pemkot Bandung langsung menerjunkan sejumlah petugas Satpol PP untuk membongkar bangunan permanen tersebut. Pengen tahu gitu ya, trotoar ini dibangun itu Agustus tahun lalu. Ini dibangun ini saya pikir zaman Covid. Meski sempat mendapat pembelaan dari pemilik bangunan, namun petugas tetap meratakan bangunan tersebut. Pengurus RW setempat membantah bangunan itu sebagai garasi pribadi. Menurutnya, bangunan itu dibuat hasil swadaya warga untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau triseda milik lingkungan dan sudah mendapatkan izin dari pihak kelurahan hingga kecamatan setempat. Saya juga minta maaf sekali, itu memang kesalahan saya. Ya toh, saya salah, betul. Tapi saya minta maaf dengan itu. Tujuan saya tidak ada saya memanfaatkan bagaimana, tidak. Saya hanya ingin pelayanan. Arahan langsung dari Pak Kasat maupun Pak Kasat mendapatkan dari Pak Wali Kota. Jadi kita melakukan pembongkaran. Tadinya kita melakukan itu dah, sekarang pihak RW bongkar sendiri lah. Tapi ternyata kan juga minta waktu dan seterusnya. Ini juga tidak diberi banyak waktu begitu ya, sehingga sekarang kami lakukan pembongkaran paksa. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar fasilitas penunjang kebersihan tetap dapat digunakan tanpa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.